Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dari kelas C121 Manajemen Kinerja SDM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sistem manajemen kinerja SDM, yaitu Behavior Based Performance Management, Outcome Based Performance Management, dan ASN atau Aparatur Sipil Negara. Pertama ada penilaian kinerja berbasis perilaku atau Behavior Based Performance Management, yaitu sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka sering disebut dengan penilaian kinerja berbasis perilaku atau Behavior Based Performance Management. Dalam sistem ini, penilaian kinerja karyawan berfokus pada perilaku dan tindakan mereka yang mereka tunjukkan dalam menjalankan tugas mereka, seperti kemampuan berkomunikasi, keterampilan dalam bekerja secara tim, atau tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan. Berikutnya, kelemahan sistem manajemen kinerja Behavior Based on Performance adalah yang pertama, subjektivitas penilaian. Nah, maksud dari subjektivitas penilaian ini adalah penilaian perilaku yang cenderung subjektif karena tergantung pada persepsi atasan atau penilai saja. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian. Jika penilai memiliki preferensi atau bias tertentu terhadap karyawan tertentu, maka bisa dibilang penilaian tersebut tidak begitu efektif. Nah, berikutnya ada kesulitan dalam pengukuran. Kesulitan dalam pengukuran ini adalah mengukur perilaku karyawan secara objektif dan konsisten sangat sulit dilakukan. Karena penilaian perilaku seringkali lebih abstrak dan sulit untuk diukur dibandingkan dengan pencapaian hasil konkret. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam mengukur kinerja. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah fokus pada perilaku kadang-kadang dapat mengabaikan hasil kerja yang sebenarnya. Seorang karyawan mungkin menunjukkan perilaku yang diinginkan, tetapi tidak mencapai hasil yang bagus. Berikutnya, ada kesulitan dalam menetapkan standar. Nah, menetapkan standar perilaku yang jelas dan terukur sering kali sulit dilakukan. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya diharapkan dari karyawan. Berikutnya, ada kurangnya fokus pada hasil. Terlalu banyak fokus pada perilaku dapat mengabaikan hasil yang nyata. Akibatnya, kinerja karyawan mungkin diabaikan jika memperlihatkan perilaku yang baik tetapi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Berikutnya ada kurangnya keterkaitan dengan tujuan organisasi. Nah, sistem ini mungkin tidak selalu terkait dengan tujuan organisasi. Fokus pada perilaku individu mungkin tidak selalu mencerminkan kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, ada kesulitan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, artinya memberikan umpan balik yang efektif terkait perilaku seringkali memerlukan keterampilan manajerial yang tinggi. Penilai mungkin kesulitan memberikan umpan balik yang memotivasi dan memperbaiki perilaku karyawan tanpa menimbulkan konflik. Berikutnya ada penilaian kinerja berbasis hasil atau outcome based performance management. Outcome based performance management adalah penilaian kinerja sumber daya manusia tradisional yang fokus pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja. Dalam pendekatan ini, penilaian kinerja karyawan berdasarkan pada hasil konkret yang mereka capai dalam pekerjaan mereka, seperti jumlah produksi yang
yang diproduksi, peningkatan pendapatan, atau pencapaian target penjualan. Nah, keunggulan dari pendekatan ini adalah bahwa hasil yang dihasilkan oleh karyawan dapat diukur secara langsung dan objektif. Namun, memang kelemahannya adalah fokus yang terlalu besar pada hasil dapat mengabaikan kualitas pekerjaan, inovasi, dan aspek-aspek kualitatif lainnya dari kinerja karyawan. Pendekatan ini sering digunakan dalam lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan terkait dengan pekerjaan yang dapat diukur dengan jelas dalam bentuk kuantitatif. Namun, penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada aspek kinerja yang diabaikan. Berikutnya, ada keterbatasan sistem kinerja sumber daya manusia outcome-based performance management. Yang pertama, ada kurangnya perhatian terhadap proses. Fokus yang terlalu besar pada hasil dapat mengabaikan proses yang mengarah ke hasil tersebut. Penting untuk memahami bagaimana karyawan mencapai hasil tersebut untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas kerja jangka panjang. Yang kedua, pembatasan dalam mengukur kinerja. Beberapa jenis pekerjaan atau proyek mungkin sulit diukur secara langsung dalam bentuk hasil. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menilai kinerja karyawan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, ketidakpastian faktor eksternal. Nah, beberapa faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh karyawan dapat mempengaruhi hasil pekerjaan mereka. Misalnya, kondisi pasar, kebijakan perusahaan, atau perubahan teknologi yang mempengaruhi pencapaian hasil mereka secara signifikan. Yang keempat, ketidakadilan dalam penilaian. Karyawan dapat merasakan bahwa penilaian mereka tidak adil jika hasil yang dicapai dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dan motivasi dalam sistem manajemen kinerja. Yang kelima, kurangnya penghargaan terhadap proses inovasi. Ya, fokus terlalu besar pada hasil mungkin menghambat karyawan untuk mencoba pendekatan baru atau inovatif dalam pekerjaan mereka. Karyawan mungkin lebih cenderung memilih strategi yang telah terbukti daripada mencoba hal-hal baru yang mungkin menghasilkan yang lebih baik dalam jangka panjang. Berikutnya ada keterbatasan mengukur kinerja kualitatif. Artinya, sistem yang terlalu berfokus pada hasil mungkin tidak mampu menangkap aspek kualitatif dari kinerja karyawan, seperti kreativitas, kerja tim, atau kemampuan beradaptasi. Hal ini menyebabkan penilaian kinerja yang tidak lengkap atau tidak akurat. Berikutnya ada perubahan dalam sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara. Nah, perubahan dalam sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara ini atau ASN merupakan topik yang penting dan terus berkembang di banyak negara. Perubahan tersebut seringkali bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik yang diberikan oleh para ASN. Berikut contoh perubahan yang mungkin terjadi dalam sistem manajemen kinerja ASN meliputi. Yang pertama ada penggunaan pendekatan berbasis kompetensi. Banyak negara yang telah beralih ke pendekatan kinerja ASN yang lebih berfokus pada kompetensi, keterampilan, dan perilaku yang diharapkan dari ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, penggunaan sistem penilaian yang lebih terukur dan transparan. Pemerintah dapat mengadopsi sistem penilaian yang lebih terukur dan transparan seperti menggunakan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja para ASN. Yang ketiga, pemberian umpan balik yang lebih terstruktur. Perubahan mungkin termasuk pengembangan mekanisme umpan balik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan antara atasan dan bawahan untuk membantu meningkatkan kinerja dan pengembangan para ASN. Yang keempat, ada pengembangan sistem insentif dan sanksi. Sistem manajemen kinerja baru mungkin melibatkan penggunaan insentif atau sanksi yang lebih jelas dan terukur untuk mendorong kinerja yang baik dan menangani kinerja yang buruk. Yang kelima, ada penggunaan teknologi informasi. Nah, penggunaan teknologi informasi ini
dapat menjadi bagian dari perubahan yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan kinerja yang lebih aktif dan akurat. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Perubahan dalam sistem manajemen kinerja dapat mencakup peningkatan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa para ASN memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan efisien. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan istilah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.